Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk langsung memantau situasi jalannya sidang pembacaan putusan terhadap 4 personil TNI kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus yang berlangsung saat ini di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Keterlibatan yang bersifat pasif, namun terdakwa 4 terdakwa 4 tetap menyetujui dan mengikuti hingga bagaimanapun juga terdakwa 4 berada di tempat tersebut dan ikut menyetujui perbuatan tersebut serta ikut melaksanakan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terdakwa 1, terdakwa 2 dan membonceng terdakwa 3. Oleh karena itu, tuntut terhadap tuntutan uji militer tersebut terhadap terdakwa 3 dan 4 dengan artian terdakwa 3 dan 4 memberikan sarana prasarana sehingga perbuatan itu terwujud. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa 3 dan 4 walaupun dibandingkan dengan kepangkatannya terdakwa 3 dan 4 sebagai seorang perwira memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Namun majelis hakim lebih melihat dari kadar kesalahan terdakwa 3 dan 4 masih dapat dibina di satuan sehingga terhadap tuntutan uji militer tersebut perlu untuk diperingan. Menimbang bahwa menurut argumen para terdakwa, terutama terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang menjadi dasar melakukan perbuatan yang tidak patut kepada saudara Yunus adalah karena saudara Yunus telah menghina dan merendahkan negara, terutama institusi TNI, di mana kejadian pada saat rapat pembahasan rancangan undang-undang TNI sebagai salah satu proses bernegara di Hotel Fairmont yang dirasa telah dinodai oleh perbuatan yang dilakukan oleh saudara Yunus. Namun hal ini majelis hakim menilai namun dalam hal ini majelis hakim menilai hal ini tetap tidak dapat diterima sebagai alasan logis para terdakwa untuk melakukan perbuatan ini. Majelis hakim tetap memandang bahwa tindak pidana ini adalah suatu perbuatan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa telah mencederai keharmonisan yang ada dan terlebih telah menurunkan citra TNI sebagai institusi terhormat di negara ini. Menimbang bahwa dalam tuntutan uji militer meski tidak menuntut penjatuhan pidana tambahan kepada para terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, majelis hakim dalam hal ini berbeda keyakinan kepada uji militer, di mana ketidaklayakan para terdakwa, terutama terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dalam rumah besar bernama TNI, dan menjatuhkan pidana pokok dengan tentunya mempertimbangkan kadar kesalahan dan kualitas perbuatan dari sudut pandang terdakwa masing-masing. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, walaupun di dalam tuntutan auditor militer tidak menuntut para terdakwa dengan pidana tambahan, namun terhadap pertimbangan layak tidaknya para terdakwa dipertahankan dalam lingkungan dan kehidupan prajurit TNI, majelis hakim dengan ini akan mengungkapkan pendapatnya mengenai penjatuhan pidana hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh hakim secara yuridis didasarkan pasal 26 KUHPM yang menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok terhadap seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Menimbang bahwa dalam tuntutan militer tidak menuntut permohonan terhadap terdakwa 1 dan 2 yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, majelis hakim menilai layak tidaknya dalam majelis hakim akan menilai layak atau tidaknya dalam perkara para terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Perbuatan para terdakwa merupakan akibat dari provokasi secara tidak langsung dari terdakwa 1 dan ide dari terdakwa 2 yang menyarankan agar untuk menggunakan air keras agar cepat dan praktis daripada memukul yang mengakibatkan penderitaan korban lebih berat dan fatal. 2. Bahwa terdakwa 1 dan 2 merupakan prajurit yang telah berdinas di satuan marinir yang sudah dilatih untuk menghadapi musuh negara. Namun terdakwa 1 dan terdakwa 2 malah mengkhianati negara dengan melakukan penganiayaan dengan cara menyiram saudara Yunus dengan air keras, di mana saudara Yunus yang notabene merupakan rakyat biasa dan hubungan TNI dengan rakyat tidak boleh dipisahkan. Berintikan sifat-sifat kerakyatan, ini TNI harus memiliki sifat keprajuritan tanpa memiliki sifat-sifat kerakyatan dan dia bukanlah prajurit yang ideal. 3. Bahwa tindakan terdakwa 1 sejak awal sudah mencoba untuk memprovokasi secara tidak langsung kepada terdakwa 2. Akhirnya terdakwa 2 memberikan gagasan dan ide melakukan penyiraman dengan cairan air keras terhadap saudara Andri Yunus adalah tindakan yang jauh dari nilai-nilai keprajuritan dan sangat jauh dari sifat seorang prajurit yang memegang teguh sabta marga sumpah prajurit dan 8 wajib TNI. Menimbang dari uraian pertimbangan seperti atas dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sangat bertentangan dengan kepentingan militer yang senantiasa menjaga
soliditas dengan rakyat dan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI, sikap dan sifat yang melekat pada diri terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu dikhawatirkan keberadaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam statusnya sebagai prajurit TNI akan mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan, disiplin, dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Menimbang bahwa mendasari hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan di lingkungan TNI. Oleh karenanya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 harus dipisahkan dari lingkungan TNI Angkatan Laut dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat dari dinas militer. Menimbang bahwa setelah meneliti mengkaji fakta-fakta keadaan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa pernah menjalani penahanan sehingga mendasari pasal 190 ayat 4 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, maka selama waktu para terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa barang bukti berupa barang-barang maupun surat-surat dalam perkara ini seluruhnya telah selesai diperiksa dan menimbang bahwa barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat dalam perkara ini seluruhnya telah selesai diperiksa dan seluruhnya pula tidak dipergunakan dalam perkara lain dan hingga saat ini tidak ada permintaan atas barang bukti tersebut dari instansi penegak hukum lainnya sehingga perlu ditentukan statusnya sebagai berikut. 1. Barang-barang A. 1 unit sepeda motor Honda Beat F3244 FCX atas nama Eko Triwarno berikut dengan kunci STNK atas nama Triwarno. Yang B. 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B333 CLK berikut kunci dan STNK atas nama Semilaka. Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya telah selesai diperiksa dan berkaitan dengan perkara para terdakwa serta tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lain. Oleh karena itu terhadap barang-barang tersebut berupa 2 sepeda motor bernilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan sah dari kendaraan tersebut. C. 1 buah gelas tumbler warna ungu tanpa tutup bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa 2 dan telah selesai diperiksa berkaitan dengan perkara para terdakwa. Oleh karena barang bukti tumbler warna ungu tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan air keras yang disiramkan kepada tubuh saudara Yunus dan agar tumbler tersebut tidak digunakan kembali dalam hal-hal yang tidak diinginkan, maka tumbler tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. D. 1 buah kacamata, 1 buah kaos warna putih, 1 buah sepatu, 1 buah celana panjang, 1 buah kemeja, 1 buah helm warna hitam, seluruhnya milik saudara Yunus, bahwa barang tersebut kerugian telah selesai diperiksa dan berkaitan dengan perkara para terdakwa serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Yunus. C. 1 buah flash disk berisi 2 buah video di TKP, 1 buah aki bekas, 1 buah botol berisi cairan pembersih karat, bahwa barang-barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan berkaitan dengan perkara para terdakwa serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lainnya. Oleh karena barang bukti poin C, K, dan L tersebut merupakan video peristiwa penyiraman air bekas dan botol cairan pembersih karat digunakan sebagai untuk terwujudnya peristiwa tersebut agar barang tersebut tidak digunakan kembali untuk hal yang diinginkan, maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. Surat-surat 1 buah visum, 5 buah lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 5 lembar salinan berita pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, di mana seluruhnya barang bukti berupa surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak digunakan lagi untuk pembuktian perkara lain. Surat-surat tersebut keseluruhannya berhubungan dengan perkara para terdakwa dan sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara serta penyimpanannya tidak sulit sehingga keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila
para terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, serta untuk memudahkan dalam eksekusi oleh otoritas militer, maka dengan mendasari ketentuan pasal 190 ayat 3 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, maka para terdakwa tersebut perlu untuk tetap ditahan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa harus dipidana, maka dengan mempedomani ketentuan pasal 180 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3197 tentang peradilan militer, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara. Sikap sempurna. Mengingat pasal 467 ayat 1, junto ayat 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 20 ayat 1 huruf C, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 26 KUHPM, junto pasal 190 ayat 1, junto ayat 3, junto ayat 4, Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas: A. Terdakwa 1 Edi Sudarko, Sersan 2 Mar, NRP 102064. Terdakwa 2 Budi Haryanto, Widi Cahyono, Letumar, NRP 23990-P. Terdakwa 3 Nandala Dwi Prasetyo, Kapten Mar, NRP 240121-P. Dan terdakwa 4 Semilaka, Letupas, NRP 533904, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, turut serta melakukan penghinaan berat dengan rencana terlebih dahulu. B. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan primer. C. Terdakwa 1 Edi Sudarko, terdakwa 2 Budi Haryanto Widi Cahyono, terdakwa 3 Nandala Dwi Prasetyo, terdakwa 4 Samilaka, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan berat. D. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan subsidiar. E. Terdakwa 1 Edi Sudarko, Sersan 2 Mar, NRP 102064. Terdakwa 2 Budi Haryanto Widi Cahyono, Letumar, NRP 23990-P. Terdakwa 3 Nandala Budi Prasetyo, Kapten Mar, NRP 240121-P. Dan terdakwa 4 Semilaka, Letupas, NRP 533904, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana terdakwa. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan: A. Terdakwa 1 pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2 pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3 pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4 pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa: A. Barang-barang 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan kunci STNK-nya. 2. 1 unit motor Yamaha Mio berikut OC STNK-nya dikembalikan kepada yang berhak. 3. 1 buah gelas tumbler warna ungu tanpa tutup dirampas untuk dimusnahkan. 4. 1 buah kacamata, 1 buah kaos warna putih, 1 buah sepatu, 1 buah celana panjang, 1 buah kemeja, 1 buah helm milik warna hitam seluruhnya milik saudara Andi Yunus dikembalikan kepada yang berhak. 10. 1 buah flashdisk, 11. 1 buah aki bekas, dan 12. 1 buah botol bekas cairan pembersih karat, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Surat-surat: 1 bundel visum et repertum, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 1668, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 1669, 5 lembar salinan berita pemeriksaan laboratoris nomor 1726, dan 5 lembar salinan berita acara laboratoris nomor 1665, seluruhnya tetap diletakkan dalam berkas perkara. 4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan. 5.
membebankan biaya perkara kepada terdakwa 1 sejumlah Rp15.000, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 masing-masing Rp20.000. Demikian diputuskan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta pada hari ini Rabu 10 Juni 2026 oleh Kolonel Jaka Freddy Ferdian Isnartanto SHMH selaku Hakim Ketua Majelis serta Letnan Kolonel Kum Iwan Tasri SHMH MHan dan Mayor Laut Hukum M Zainal Abidin SH masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut Auditor Militer Letnan Kolonel CHK Muhammad Iswadi SH, Letnan Kolonel CHK Upen Jaya Supena SH, Mayor CHK Washington Marpaung SH, dan Kapten Laut Hukum Doni Agus Prihantoro serta penasihat hukum Kolonel CHK Koat Sri Widyasuti SHMH dan Kolonel CHK Ainuddin Kamarudin SSSH MH. Dihadiri oleh panitia pengganti Letnan 1 CHK Rekika Bangun serta di hadapan umum dan terdakwa. Selesai. Berat. Demikian putusan Majelis Hakim yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Meskipun tidak keseluruhan, namun substansinya kami rasa dapat dipahami oleh auditor, oleh para terdakwa dan penasihat hukumnya. Para terdakwa mempunyai hak. Saya rasa sudah jelas ya, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4. Ya. Saudara punya hak jawab atas putusan. Ya pemirsa, itu tadi kita telah ikuti pembacaan vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Freddy Ferdian Isnartanto, di mana keempat terdakwa ini disebutkan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan juga penganiayaan. Keempat terdakwa ini pun dijatuhi hukuman penjara masing-masing 3 tahun 6 bulan, 2 tahun 6 bulan, dan 1 tahun 6 bulan. Dan para terdakwa tadi disebutkan oleh Majelis Hakim tidak dipecat dari instansi TNI.